Jangankan supporter, spanduk pun tidak boleh berada di dalam stadion. Benar-benar Bener-bener tidak boleh. Oke, Horas semua lay-layku. Horas. Hari ini kita kembali di channel Lay Tape. Kebetulan juga sekarang saya sendiri nih Lay Tape, Lay Kandung juga masih kondisinya kurang fit. Iya. Nah, sekarang kita mau wawancara sama perwakilan PT Liga di Medan, Pak Pesta Lumbang Gaul. Selamat siang Pak Pesta. Selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya Pak Pesta, perwakilan PT Liga di Medan ini, apa jabatannya, sebutannya kalau perwakilannya? Jadi sebenarnya kita luruskan ini kan, kalau saya itu adalah utusan daripada PSMS. Utusan PSMS. Ketika ada workshop, Ya. jadi kita yang diberangkatkan untuk sebagai LGC. Iya. Jadi di dalam tugas kita itu adalah untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam pelaksanaan Liga 1 atau Liga 2. Iya. LGC ya. LGC itu apa, singkatan dari mana ya LGC? Lokal General Koordinator. Koordinator. Mengkoordinir lah Jadi di. kita lah mengkoordinir itu semua. Misalnya apa yang dibutuhkan Jadi PT contoh, Liga, Nah, itulah kita lain persiapkan. dihubungi. Iya, kita lah yang dihubungi. Jadi salah satu contohnya persiapan lapangan. Ya. Masalah rumput, masalah gawang, masalah pergantian ruangan pergantian, masalah ruang medis, masalah tempat wartawan. Nah, kita lah semua petugasnya itu. Masalah band, semualah persiapan yang menyangkut di lapangan itu. Jadi kita juga kan ada membentuk kepanitiaan di PSMS. Jadi semua sudah punya bagian, cuma kita menyampaikan apa yang diperlukan pada saat pertandingan itu. Nah, itu dia. Itu kita tetap kerjasama. Jadi ya memang kalau GC ini agak capek juga lah. Capek mempersiapkan itu. Apalagi ketika kita mau mempersiapkan lampu. Mempersiapkan lampu, mau kita sampai pagi untuk setel lampunya supaya dapat 800 lux. Karena kalau tidak dia dapat 800 lux, dia tidak bisa live. Nah, jadi tekanan lampu itu harus dapat 800 lux. Makanya kita harus tetap perhatikan mana bola-bola lampu yang mati, harus kita sampaikan harus supaya itu diganti. Artinya semua persyaratan dari PT Liga itu memang harus dipenuhi. Harus kita penuhi. Ada beberapa syarat 1-2 sekian, harus dicek semua itu. Harus oke, baru layak menggelar pertandingan. Terus lihat terkait dengan situasi pandemi sekarang. Liga kan Liga 1 sama Liga 2 ini udah beberapa kali tunda ini. Kalau menurut Lay, mungkin Lay kan bisa tahu informasinya. Kira-kira kapan mau digelar lagi Liga ini? Kalau dilihat dari hasil pertemuan dengan Kapolri dengan PT Liga, ada kemungkinan ini bulan Januari. Januari lah ya. Karena menyangkut pilkada. Namun sebenarnya masalah COVID ini sudah diatur bagaimana protokol kesehatannya. Dan bahkan tanpa penonton. Masalah keamanan juga sudah dikurangi, semua dikurangi. Keamanan yang bisa masuk dari kepolisian yang bisa masuk hanya 10 orang. Semuanya itu di luar. Jadi itu di zona 1 itu, dia itu di dalam zona 1 hanya 100 orang. Udah di situ panitianya, sudah di situ pemain, sudah di situ fotografernya. Selama ini kan fotografer itu kan bebas masuk. Beberapa orang bebas masuk. Jadi sekarang ini sudah dibatasi hanya 7 fotografer. 7 fotografer masuk ke zona 1. Wartawan peliput? Wartawan peliput tidak ada. Tidak ada. Hanya fotografernya yang masuk ke dalam. Jadi wartawan peliput itu di zona 3.
Berapa orang itu? Nah, awalnya memang dibuat di situ maksimal 10 orang, tapi berubah lagi menjadi 50% dari jumlah wartawan kita yang ada di sini. Oh gitu? Nah, gitu jadinya. Oh, kalau misalnya wartawan kita ada di Medan itu 50? 50, 25 yang bisa masuk. Media, oh iya. Semua lah ya media cetak, elektronik sama online ya? Iya, online. Gitu iya. Oh gitu ya. Jadi itulah syarat-syaratnya. Itulah syarat-syaratnya. Terus untuk ini kan home turnamen ini. Home turnamen. Penyisihan di grup D kan? Grup D, kita tuan rumah. Tuan rumah. Kalau persyaratan untuk tim tamu ini gimana? Persyaratan untuk tim tamu 3 hari mereka sebelum masuk pertandingan kan sudah di Medan. Ya. Itu mereka wajib swab. Swab semua. Swab semua. Semua tim. Swab. Tapi mereka itu swab itu sudah menjadi tanggung jawab daripada PT Liga. Oh. Tanggung jawab PT Liga semua. Ya, bukan tuan rumah ya? Bukan tuan rumah. Iya. Jadi hanya saja di saat dia swab itu ya kita sebagai tuan rumah harus mempersiapkan ya masalah tempat di mana mau dilakukan swabnya itu. Oh. 3 hari minus hari H. Mereka sudah harus di Medan. Terus di swab. Kalau ada tim yang meminta terlebih dahulu sampai di tempat tujuan atau di kota Medan, maka mereka itu dari tempat mereka harus melakukan swab awal karena itu tidak tanggung jawab daripada PT Liga. Yang menjadi tanggung jawab PT Liga 3 min H. Itu dari tanggung jawab PT Liga. Terus gini lah, misalnya hasil swab, ada beberapa pemain dari satu tim yang positif. Bagaimana? Apakah pertandingan dilanjutkan? Kalau memang ada di antara pemain itu yang positif, maka itu menjadi tugas daripada dokter tim yang bersangkutan, isolasi. Yang positif ini diisolasi. Yang positif itu diisolasi. Pemain lain bisa main. Tapi tergantung di mana dia diisolasi. Kan gitu. Ada kemungkinan bisa saja ya pihak hotel nggak setuju kan gitu. Bisa saja mereka mencari tempat di mana mau diisolasikan, tapi kita tuan rumah membantu. Nah, gini, jadi memang agak sedikit ada pertanyaan begini. Karena ini kan pemain bola ini kan satu tim ini. Satu tim. Sama-sama latihan, sama-sama di mes misalnya kan. Ada satu orang yang positif, tentu kalau biasanya yang selama ini aturannya, semua yang bersama dengan dia ini harus isolasi. Harusnya kan gitu. Kan itu aturannya. Tapi persoalannya seperti ini. Mereka mau berangkat ke Medan itu kan sudah swab. Nah, di situ dia. Bisa mereka berangkat ke sini berarti sudah swab dia. Semua kan? Udah oke. Kan udah ada dokter timnya. Udah swab. Tapi setelah tiba di sini rupanya ada yang kena. Yang satu ini yang diisolasi gitu. Satu ya. Iya. Dan di swab ulang lagi sama PT Liga yang menjadi tanggung jawab PT Liga. Artinya hal yang sama juga terjadi ke tim lain. Misalnya tim lain juga begitu ada yang kena, yang bersangkutan lah diisolasi. Artinya kompetisi tetap jalan. Pertandingan jalan. Tetap jalan. Jadi di situ ada juga aturan kan di setiap tim itu ada ditempatkan sebagai LO. LO ini juga tidak bisa menempel di bis daripada tim. Tidak bisa masuk lagi. Tidak bisa masuk. Misalnya berangkat dari hotel ke lapangan. LO-nya di luar naik kendaraan sendiri. Iya, begitu dia. Kenapa begitu? Tinggal via telepon aja. Itu yang ditakutkan tadi untuk menjaga hal-hal supaya nanti pihak-pihak tamu itu tidak merasa ragu di dalam bis itu. Nah, maka sebelum berangkat pun bis ini sudah harus disemprot. Terlebih dahulu disemprot dulu. Pagi sudah disemprot ini semua mobil-mobil itu. Dan supir yang membawa tim itu tidak boleh berganti. Tetap, maka kita sudah minta ke Dinas Perhubungan. Awalnya kita sudah minta ke Dinas Perhubungan. Dengan Pak King kita sama-sama, kita minta bahwasanya siapa supir daripada bis ini. Harus tetap, kita minta nama-namanya dan nomor teleponnya. Sebagai alat komunikasi kita. Itulah di tim. Kalau protokol kesehatan dalam stadion? Protokol dalam stadion kita juga sudah menghubungi bagian kesehatan dan itu sudah diberikan
tempat cuci tangan 6. Ya. Dan juga ada masker. Ya. Jadi nanti di stadion itu di depan itu ada 2. Ya. 2 tempat cuci tangan, 1 di dalam, 2 di dalam. Ya. Nah, baru 2 lagi di kebun bunga. Ya. Karena ada nanti yang melakukan swab di kebun bunga. Karena panitia-panitia itu juga harus di swab semua itu. Ya. Nah, jadi kita sudah minta bantuan dari tim kesehatan. Iya ya. Begitu juga di ruang ganti Ya, pemain. di ruang ganti pemain juga kita siapkan di situ kelengkapan-kelengkapan semua. Dan sebelum masuk tim itu, Ya. ini ruangan sudah disemprot dulu semua ini. Semua. Tidak ada yang bisa masuk sebelum disemprot. Ya. Terus Ya. ini kan Dan bahkan nanti kan ini 2 kali main. 2 pertandingan. Dua pertandingan dia kan. Pertandingan pertama dia sudah masuk ke dalam. Ya. Nah, kita siapkan ruang transit untuk pertandingan kedua. Bagi tim kedua yang mau tanding. Yang mau tanding. Ah. Harus ada ruang transit. Jadi itu sudah dibagi di ruangan itu. Nah, itu pun nanti harus disemprot lagi. Nah, begitu selesai pertandingan pertama, Ya. tim yang pertama ini kan keluar dari pintu utama, hanya Ya. 1 pintu yang dibuka. Ya. Dan tim yang kedua yang mau tanding ini harus keluar Keluar dulu. baru masuk pintu dari utama. pintu utama. Iya. Oh. Kan Kalau- cek lagi temperaturnya, cek lagi semua. Kalau misalnya gini, ada tim lain Ya. mau pengen menonton pertandingan pertama, mau lihat tim lain lah main. Mereka pengen menonton, boleh nggak tuh? Dari tim. Ah. Nah, ini juga Menonton waktu mereka. kita meeting dengan PT Liga ini sudah kita pertanyakan dan sudah dapat kesimpulan bahwasanya tim kedua yang sudah tiba di stadion ya. ada waktu 20 menit misalnya. Ya. Mereka pengen nonton, mereka diizinkan. Diizinkan. Ah. Udah disiapkan Sudah tempatnya. disiapkan tempatnya. Jadi nanti di tim tamu itu berada di sebelah kanan tribun, Iya. tim tuan rumah berada di sebelah kiri. Iya, iya. Nah itu dibagi dia. Tapi mereka tetap masuk dari pintu utama. Nah, Iya, gitu dia caranya udah dibuat. Cuma kalau ada tim yang tidak bertanding pada saat itu, Iya. besok dia baru bertanding kan gitu. Mereka pengen nonton gitu. Pengen nonton. Boleh. Nah, ini yang kita pertanyakan waktu kita Zoom. Masalah itu masih not catatan. Masih belum ada jalan keluar. Belum ada masih jalan pending. keluar. Masih dipending. Karena apa? Ini bisa saja sebenarnya tidak diizinkan karena batasan daripada jumlah di dalam. Iya, iya, iya. Nah, karena jumlah di dalam hanya 168 orang. Totalnya semua. Total semua. Dalam stadion Dalam setiap stadion. pertandingan 168 orang. Iya. Termasuk tim ini, tim yang mau main. Plus lah yang permintaan itu tadi, tim kedua. Tim kedua. Lain dari itu. Lain dari itu 168. 168. 2 tim semua ofisial semua sama Iya. manajer, sama panitia, Sama panitia, sama wartawan. 168. Iya. 168 orang lagi dalam stadion itu. Iya. Dalam stadion yang berkapasitas 20.000 ini. 20.000. Hanya 168. Hanya 168. Karena betul. Iya. Jadi kita kan tanpa penonton. Iya. Jadi berarti kan supporter nggak ada. Jangankan supporter, spanduk pun tidak boleh berada di dalam stadion. stadion. Benar-benar Tidak boleh. benar-benar PT Liga. PT semua Liga itu hanya itu yang sponsor. hanya sponsor Keliling lapangan. Keliling lapangan itu aja. Oh, spanduk nggak boleh ya? Iya, spanduk-spanduk nggak boleh. Biasanya kan kalau pertandingan spanduk-spanduk daripada supporter-supporter itu kan sudah banyak, sudah rame tuh. Iya. Nah itu nggak diperbolehkan lagi. Iya. Nah, memang jadi tanda tanya juga pada saat Zoom itu kita. Ini tidak bisa dipungkiri, pasti ada apa namanya flare, lemparan flare itu dari luar. Dari luar. Pasti ada itu. Nah, maka kita pertanyakan, apakah ini kan tanpa penonton, apakah ketika ada lemparan flare itu ke dalam, mas diberikan sanksi terhadap tuan rumah? Nah, itu. Jadi jawaban dari situ, pertemuan berikutnya baru ada jawaban. Nah, dijawab, hasilnya tetap ada sanksi. Nah, maka itu tugas daripada keamanan di luar. Keamanan tetap ada di luar. Tetap ada di luar. Untuk mengamankan player ini supaya nggak berterbangan. Supaya tidak berterbangan dengan batu-batu.
Ya tinggal kalau di dalam hanya 10 orang polisi. Iya. Di dalam hanya 10. Dibagilah yang 10 itu 5 di kanan, 5 di kiri. Terus PT Liga ada nggak mengantisipasi pertandingan memang di dalam stadion tanpa penonton? Mengantisipasi kalau datang kelompok supporter ke stadion, memang nggak masuk mereka, tapi di luar stadion. Ada nggak dari PT Liga untuk mengantisipasi ini? Misalnya antisipasinya apa? Misalnya membuat layar lebar di luar. Itu berhubungan dengan COVID-19 tidak diizinkan untuk melakukan kumpul-kumpul, maka layar lebar juga ditiadakan. Artinya kalaupun ada nanti kelompok supporter yang masuk ke stadion itu harus dibubarkan oleh keamanan, keamanan dengan tegas. Itu harus dibubarkan. Jadi tidak ada pasang-pasang layar lebar di luar lapangan, di luar stadion. Karena live juga katanya ya. Live juga. Salah satu TV swasta ya. Makanya itu tetap diusaha kita jaga itu supaya tekanan lampu itu dapat 800 lux. 800 lux. Ya. Oke, terima kasihlah Pak ILC tadi ya? Apa tadi? LGC. Terima kasih Pak Pesta Lumbang Gaul sudah memberikan informasi bagi kita. Mudah-mudahan masyarakat Kota Medan paham ya, jangan nanti ada yang bilang kok begini kalian pengen nonton. Tadi sudah dijelaskan sesuai dengan protokol kesehatan, begitulah adanya. Jadi kita dan sebenarnya juga waktu uji coba ini sebenarnya harus kita biasakan. Ini harus kita coba ini sebenarnya. Tanpa penonton. Karena itulah membina penonton itu kan. Begininya sebenarnya seperti itu dia. Tapi kalau kita lihat ya cuman masyarakat Kota Medan masih banyak yang kepengen melihat langsung kan gitu. Kita juga tidak pungkirin itu. Tapi ketika ini nanti bulan 11 tentu ada persiapan uji coba, ini akan kita lakukan. Mau tidak mau akan kita lakukan tanpa penonton. Simulasi, itulah simulasi kita. Itulah simulasi kita. Sekali lagi terkait stadion. Kalau menurut PT Liga stadion itu udah oke, udah layak. Kalau stadion kita sudah layak. Hanya beberapa titik tempoh hari yang diapakan kurang. Jadi kita sebagai koordinator sudah kita lakukan. Contohnya masalah lane sudah kita perbaiki, masalah gawang sudah kita ukur, sudah kita naikkan gawangnya. Waktu semua. Tim dari PT Liga kemarin verifikasi ada beberapa rekomendasi nih. Titik yang diperbaiki, lapangan. Begitu juga dengan ruang ganti pakaian pemain, kemudian sama tempat duduk. Ruang medis baru bench. Tempat duduk, baru meja daripada wartawan. Itu udah diperbaiki? Udah ya? Tinggal benchnya memang masih kurang satu lagi. Kita mintakan 2 supaya bisa dirapatkan dia. Meja wartawan udah diperbaiki. Kemudian kursi VIP-nya belum ya? Belum. Belum. Kursi VIP belum. Itulah yang harus kita jalankan nanti. Mudah-mudahan habis pilkada itu diperbaiki. Mudah-mudahan istilahnya kalau bisa harapan kita sebelum pilkada sudah ada lah gambaran-gambaran supaya kita ya teman-teman yang sebagai tuan rumah juga bisa mempersiapkan lebih lanjut. Itu harapan kita. Oke, Kendung oleh Ati Godang sudah memberikan informasi yang sangat berharga bagi warga Kota Medan khususnya para pencinta PSMS. Terima kasih, Horas.